dari kelompok 2 akan mempersembahkan video roleplay counseling gizi tentang anak gizi buruk. Saya Dinda Syadat Mutia dengan NPM 033 sebagai ibu dari anak yang mengalami gizi buruk. Saya Nizrina Gadzani Firmansyah dengan NPM 038 sebagai ahli gizi. Saya Senita Nafia Elisti dengan NPM 046 sebagai pendamping. Dan saya Nadia Cika dengan NPM 053 sebagai asisten ahli gizi. Selamat menyaksikan. Selamat sore Mbak, selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa? Saya Dinda, Ibu. Bu Dinda. Dan ini anak saya namanya Siena. Siena, umur berapa tahun Ibu? Siena baru 10 bulan. 10 bulan, oke. Kesini sama siapa nih Bu? Saya tentunya Siena. Oh, seperti itu. Baik, perkenalkan ya Ibu, Mbak. Nama saya Nizrina Gadzani, selaku ahli gizi yang akan memimpin konseling pada hari ini. Saya juga di sini ditemani oleh asisten saya. Ibu dan Mbak, perkenalkan nama saya Nadia. Saya merupakan asisten ahli gizi dari Ibu Nizrina. Bagaimana Ibu, Mbak, ada yang bisa kami bantu? Baik, sebelumnya saya mau cerita dulu ya Bu. Iya, Jadi boleh. kan tempo hari itu saya ikut reuni sama teman-teman SMA saya. Iya. Nah, kebetulan saya tuh ketemu sama teman saya yang emang waktu itu hamilnya barengan sama saya. Jadi dia bawa anak dan nanti kan anaknya seumuran ya, tapi karena memang seumuran gitu. Nah, terus saya ngeliat anaknya tuh saya disadar ini tuh kayaknya anak saya tuh badannya terlalu kurus untuk seusianya gitu. Terus emang belakangan ini tuh anak saya sering sakit gitu, sering demam, terus nangis mulu. Nah, akhirnya saya mutusin buat ke dokter. Kemarin sore kata dokter sebenarnya demam aja, cuman saya direkomendasiin buat ketemu sama ibu sebagai ahli gizi kalau seperti itu. Mungkin kita ukur dulu aja ya Bu ya, antropometri dari dirinya. Ya boleh Bu. Silakan ya Bu. Kalau boleh tahu Ibu, makanan pendamping ASI adanya ini kayak gimana ya? Karena kan menurut umurnya ya udah lebih dari 6 bulan, yang dimana Dede tuh harus diberi makanan pendamping ASI juga selain ASI. Gimana Ibu? Kalau misalkan saya sih biasa sebelum berangkat kerja nyiapinnya ASI doang. Saya paling pakai ASI doang sih Bu. Ada ya. Iya, jadi yang ngasih cuma ASI aja. Oh, hanya ASI eksklusif gitu ya? Betul. Oh gitu. Oh, mungkin karena seharusnya ya Ibu ya, untuk usia seade ini itu diberi makanan pendamping ASI. Mungkin berat badan ade sekarang juga nggak terlalu sesuai dengan anak seusianya, karena memang asupannya tuh harusnya yang diberi itu lebih dari yang sekarang gitu ya Bu. Untuk dari itu saya ada sedikit materi untuk penjelasannya, boleh? Baik Ibu, ini kan ada poster. Jadi MPASI itu diberikan pada anak dari umur 6 bulan. Tapi berikut adalah yang saya berikan adalah MPASI untuk 9 sampai 12 bulan. Jadi tadi kan Ibu sudah cerita ya bahwa anak Ibu itu berat badan itu tidak sesuai dengan anak teman-teman Ibu yang lain. Nah, mungkin ini ada cara untuk menaikkan berat badan anak Ibu. Yang pasti yang utama adalah memberikan empati. Nah, empatinya itu ada juga Bu berupa tekstur empati. Jadi Ibu bisa dilihat ada makanan cincang, ada puree jus, bubur saring dan juga finger food. Dan untuk pemberian menu empati juga harus diutamakan itu memberikan 3 zat gizi yang penting. Itu ada karbohidrat, ada protein dan juga lemak. Nah, untuk karbohidrat itu bisa didapatkan dari serealia dan juga ubi, sedangkan protein itu juga bisa protein hewani dan juga nabati. Sedangkan lemak itu bisa didapatkan dari mentega, keju dan juga santan. Ibu ada pertanyaan? Kalau lemaknya minyak itu bisa nggak ya Bu, kayak minyak sayur atau gimana gitu? Untuk minyak itu kan karena juga mengandung lemak, jadi bisa Ibu diberikan kepada anak. Cuman dengan jumlahnya juga yang jangan terlalu banyak ya. Mungkin kalau bisa diusahakan syaratkan ini gitu ya. Iya betul. Kalau untuk nasi kayak gitu, berarti nasinya nggak boleh nasi yang sama kayak kita makan biasa gitu ya Bu? Iya Ibu, jadi dilihat lagi menurut teksturnya itu harus, karena masih 10 bulan jadi mengikuti tekstur dengan cara bubur saring. Tapi anak saya bisa naik kan ya Bu berat badannya? Bisa Ibu, kalau Ibu mau bantu bekerja sama, Mbaknya juga mau bekerja sama.
kita bisa sama-sama untuk cari solusinya bareng-bareng, dan karena ibu sama mbak juga bisa kerjasama, jadi insya Allah kita bisa naikin berat badan adiknya. Iya, Nek. Ada yang mau ditanya lagi ibu mbak? Udah, gimana Nek? Udah. Oke, mungkin karena cukup ya, saya mau minta tolong mbak atau ibu menjelaskan kembali tentang materi dari ini supaya menggali pemahaman dari mbak atau ibu. Baik, jadi kan seperti yang tadi Ibu bilang ya, kalau misalkan MPASI itu harus sudah dikasih ke anak sejak umurnya 6 bulan, dan kebetulan Sienna ini sudah 10 bulan, jadi sudah sebaiknya diberi makanan vitamin ASI yang mana itu harus memenuhi, apalagi yang penting itu 3 zat gizi. Untuk memenuhi MPASI itu harus memenuhi karbohidrat, protein, dan lemaknya. Karbohidratnya bisa dari serealia atau wheat, proteinnya hewati dan nabati, itu samakan juga yang ditambahin itu bisa mentega, keju atau santan. Misal minyak cuma mungkin disesuaikan lagi jumlahnya. Betul ibu. Gitu. Terus Nah. untuk teksturnya juga ya berarti Iya. diperhatikan. Betul ibu. Nah untuk kenaikan berat badan adiknya sendiri akan lebih baik kalau misalkan ibu itu menunya lebih banyak protein hewaninya gitu ya mbak ya. Mbak bisa cari di TikTok dan Instagram sekarang juga udah banyak. Oke, siap. Oke, mungkin ada yang mau dijelasin lagi atau bagaimana? Mungkin ya. Iya, udah cukup. Oke, mungkin karena sudah cukup kita selesaikan saja ya untuk konseling hari ini. Untuk poster boleh dibawa. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sehat-sehat ya ibu ya. Hati-hati di Terima jalan. kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak. Terima kasih, Mbak. Dadah Sienna. Dadah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!